Halo, para traders. Senang sekali menjumpai Anda dalam video kali ini. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan tentang Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Mohon maaf jika mungkin video ini pembelajaran tentang Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ini akan sedikit berbeda dengan yang pada umumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya FX Suciharto, saya profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Teman-teman, di dalam MetaTrader 4 kita mendapatkan beberapa jenis Fibonacci, ya, MetaTrader 4, MetaTrader 5. Yang pasti yang pertama, Fibonacci ini bukan indikator. Fibonacci ini alat atau tools. Karenanya sebagai alat, maka penggunaannya tergantung kepada siapa yang menggunakan. Tergantung kepada tukangnya. Ya. Kalau saya punya suatu hammer, palu, saya bisa menggunakan ujung hammer itu, ya kan, yang besi itu. Tapi sebetulnya saya juga boleh menggunakan tongkat kayunya. Saya juga bisa menggunakan ujung tongkat kayunya misalkan. Tergantung pada kebutuhan. Apa yang ingin saya pukul dengan palu tersebut. Sebetulnya itu juga yang bagi saya melandasi penggunaan Fibonacci. Fibonacci ini alat. Nah, ada aneka macam di dalam MetaTrader 4. MetaTrader 5 kita ya, ada Fibonacci retracement, expansion, Fibonacci fan, Fibonacci time zone, Fibonacci arc, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci retracement. Yang perlu Anda ketahui sebetulnya di dalam Fibonacci retracement itu terdapat Fibonacci lain, yaitu yang namanya Fibonacci extension. Sambungan, ya, extension. Nah, keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Meskipun penggunaannya dalam satu tarikan Fibonacci. Cara penggunaannya, metode penarikannya sekaligus. Sehingga kedua Fibonacci ini disatukan. Fibonacci retracement, yaitu Fibonacci yang untuk digunakan mengukur retracement atau koreksi. Jadi harga bergerak dalam tren ketika dia membentuk suatu tren, kemudian mengalami koreksi, dan seberapa koreksi ini diukur dengan menggunakan Fibonacci retracement. Nah, harga bergerak dalam tren, kemudian membentuk koreksi, diukur dalam Fibonacci retracement, nah, kemudian harga bergerak kembali melanjutkan trennya. Nah, ketika melanjutkan kembali trennya, ini diukur dengan Fibonacci extension. Meskipun nanti kita juga bahas dalam video yang lain, bisa juga diukur dengan Fibonacci lain yang namanya expansion. Namun, di dalam Fibonacci retracement ini, terdapat Fibonacci yang lain yaitu extension yang digunakan untuk mengukur perpanjangan harga, dalam tanda kutip ya, perpanjangan harga setelah koreksi tadi. Jadi ini sebetulnya Fibonacci yang lengkap. Ketika suatu tren terjadi, lalu koreksinya diukur, setelah koreksi harga akan melanjutkan trennya, kira-kira proyeksinya seberapa melanjutkan trennya, itu diukur dengan Fibonacci extension yang berada juga di dalam Fibonacci retracement. Jadi kalau Fibonacci retracement dia mengukur koreksi, berarti dia berada dalam level 0 sampai 100. Koreksinya berapa? Misalkan 0618, 0382, 0,5, 0786, dan lain-lain. Ya, golden levelnya memang berada di 0618, 0,5, dan 0382. Sedangkan di atas 100, itulah Fibonacci extension,
itulah yang digunakan untuk mengukur setelah harga ini terkoreksi kemudian melanjutkan trennya, kira-kira berada di mana. Jadi di atas 100 dan seterusnya itu adalah Fibonacci extension. Golden areanya, golden levelnya bisa di 1.618, 2618 dan seterusnya. Ya, jadi antara 0 dan 100 ini adalah Fibonacci retracement. Di atas 100 itu sebetulnya Fibonacci yang berbeda, yaitu Fibonacci extension. Nah, karena itu bagaimana cara menggunakannya? Karena yang sering saya jumpai, jika seseorang menarik Fibonacci retracement, kadang-kadang Fibonacci extension-nya tidak digunakan. Kenapa? Karena ditarik 100, ditarik, kemudian nolnya ini berada di, misalkan tren naik ya, kita tarik, nolnya ini berada di atas. Sehingga harusnya setelah tren naik, koreksi, naik kembali, harusnya itu di atas 100. Nah, makanya kami membuat cara menarik Fibonacci yang agak berbeda, yaitu dari kanan ke kiri. Pada umumnya teman-teman menarik dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan, tidak salah. Jadi kembali lagi ini tidak ada yang salah karena ini alat. Namun Fibonacci extension-nya tidak berguna. Misalkan suatu tren naik, sebelah kanan mana? Karena harga bergerak ke kanan ya. Ketika tren naik maka otomatis sebelah kanan adalah atas. Terjadi swing high ya. Maka swing high itu yang kita tarik sampai low-nya. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah untuk tren naik, dari bawah ke atas untuk tren turun. Jadi 100 ketika suatu tren naik, 100-nya berada di atas, 0-nya berada di bawah. Sehingga di atas 100, ketika koreksi selesai, kemudian naik kembali, maka Fibonacci extension-nya juga bisa kita gunakan. Namun pertanyaannya tuh Pak, itu setelah 100 kan di bawahnya lalu 0618, 0,5, 382. Bagaimana mungkin baru koreksi misalkan sampai di 0618, itu bukan 0618, itu 382. Karena masih kecil ya kan koreksinya. Ketika koreksi tajam sampai di 0618, di situ tertuang 0382. Nah, untuk menjembatani itu kita perlu men-setting ulang Fibonacci ini. Jadi setup yang perlu diganti justru di retracement-nya. Antara 0 sampai 100 kita mesti posisi ganti. Bagaimana caranya? Anda klik kanan Fibonacci tersebut, properties, lalu level-levelnya diganti antara level dan description. Ketika berada di level 100 dan 0 tetap biarkan. Lalu level 0382 Anda ganti dengan description-nya ya. Jadi levelnya tetap 0382, description-nya jadi 0618. 0,5 description-nya tetap karena dia tengah. Lalu kalau 0618 dalam description Anda ganti 0382 dan seterusnya. Ya. Maka dengan begitu ketika Anda melakukan penarikan Fibonacci retracement, kalau Anda tidak melakukan setting ulang maka salah. Namun jika Anda melakukan setting ulang, maka Anda mendapatkan Fibonacci retracement yang benar, sekaligus Anda juga bisa menggunakan Fibonacci extension dengan dua-duanya bisa kita gunakan. Karena dua-duanya ini alat yang sangat diperlukan dalam trading. Dengan sekali tarikan Anda mendapatkan dua Fibonacci. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like,
subscribe dan share video ini. Kemudian ikuti juga kanal media sosial XM lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.